Ini adalah video saya dalam bersih-bersih rumah. Selamat menonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel Mama Kembar Ahsan Ihsan bersama Mama Tias. Di video kali ini saya mau kasih tunjuk kegiatan bersih-bersih rumah ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum tahu, perkenalan dulu, saya hidupnya masih ikut dengan bapak dan ibu mertua ya teman-teman. Nah kebetulan di video kali ini karena bapak ibu mertua saya itu adalah seorang pedagang. Nah hari ini kebetulan bapak dan ibu mertua saya sedang jualan antar barang. Nah saya di rumah hanya bersama anak-anak, suami sedang bekerja. Jadi kesempatan untuk saya merekam kegiatan saya saat bersih-bersih rumah ya teman-teman, menyambi dua anak. Biasanya Ihsan itu main ke rumah temannya, tetangga. Kalau Ahsan di rumah. Ahsan itu anak berkebutuhan khusus ya teman-teman. Nah di video kali ini biasanya saya pertama beres-beresnya itu dengan mengelap-elap meja, beres-beres, lap kompor gitu teman-teman. Terus kalau sudah yang kotor-kotor baru dicuci. Nah untuk teman-teman sendiri bagaimana? Nanti bisa sharing bersama-sama ya teman-teman. Yang namanya pekerjaan rumah tangga memang tidak ada habisnya ya teman-teman. Itu adalah seperti kegiatan rutin harian, besok ketemu lagi seperti itu. Nah untuk supaya kita bersemangat, pasti ada motivasinya dong. Karena saya sudah berumah tangga, memiliki anak, maka motivasi utama saya adalah anak-anak saya teman-teman. Dan terlebih saya masih numpang di rumah mertua. Jadi yang utama sekali adalah supaya saya tidak terlihat malas ya teman-teman. Bagaimana kalau teman-teman sendiri, apa nih motivasinya? Rumah ini memang tergolong cukup luas ya, apalagi punya anak-anak, jadi memang cepat sekali kotor. Ya namanya lantai untuk jalan tiap hari, kadang tidak digunakan pun atau tidak buat lewat gitu, masih tetap banyak debu yang nempel ya teman-teman. Kalau teman-teman sendiri biasanya masalah nyapu mengepel itu atau setiap hari atau berapa hari sekali nih? Kalau untuk saya biasanya tergantung mood sih, juga melihat keadaan. Kalau misalkan dirasa-rasa lengket ya langsung dibersihkan. Kadang setiap hari disapu pun tetap kotor ya teman-teman. Kalau untuk mengepel terkadang 2-3 hari sekali sih, tidak setiap hari karena terkadang udah capek banget ya teman-teman. Meskipun gitu nggak boleh ngeluh ya sebenarnya. Jadi ibu rumah tangga itu harus tetap semangat. Beres-beres sambil ngomong anak biasanya membuat kita memiliki ide kreatif supaya si anak tidak rewel. Nah kalau untuk saya, karena Ahsan belum bisa jalan ya teman-teman, dia baru bisa merayap. Biasanya kalau ini kan ruangannya cukup luas, pas saya nyapu bagian ujung depan, Ahsan saya taruh di bagian belakang. Pada saat bagian ujung depan sudah selesai, Ahsan saya pindah lagi ke ujung depan. Supaya tidak rewel lagi, Ahsan biasanya saya kasih mainan pop it.
Ya kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu seperti Ahsan, dia sudah mudeng sih mainan pop it, jadi bisa pencet-pencet gitu anteng. Selain anteng, saya jadi bisa beres-beres rumah. Teman-teman sendiri biasanya nyapu lantai itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau untuk saya, karena keadaannya seperti ini, biasanya hampir kurang lebih 20 sampai 30 menitan teman-teman. Ya dari ujung ke ujung, pojok ke pojok, mindahin anak ke depan ke belakang, jagain jangan sampai nangis. Itu sih yang jadi bikin lama. Untuk mengepel lantai, teman-teman biasanya pakai apa nih? Kalau saya sih tergantung mood ya. Semuanya tergantung mood. Hari ini saya menggunakan Wipol karena saya belinya Wipol. Kadang produk SOS juga, kadang juga Dettol juga yang untuk lantai. Karena mau dipel bagian depan, Ahsan saya pindah lagi ke belakang. Saya biasanya lebih mudah di bagian depan dulu sih, karena di sini tidak terlalu kotor ya, jadi nanti bagian ke belakangnya itu justru kadang campur dengan tempat memasak, di situ lebih kotor teman-teman. Makanya bagian ini dulu yang saya pel supaya nanti di bagian belakangnya tidak terlalu kotor gitu ya. Kalau misalkan kita ngepel bagian yang terlalu kotor dulu, biasanya nanti sisa-sisa kotorannya masih menempel di keramik, jadi terlihat malah lebih kotor biasanya, bukan bersih gitu teman-teman. Dan ini adalah Ihsan, anak saya. Dia pulang ya teman-teman, kadang lagi dipel pulang, sempet bete juga sih lagi dipel, dia malah injak-injak lantai ya, tapi ya namanya anak-anak ya teman-teman. Kadang kalau pulang dia mainan sama Ahsan, ya kadang bisa jagain main gitu, mainan bareng anteng, tapi kadang malah diledekin, jadi malah tambah repot karena Ahsan nangis ya, jadi saya nggak bisa kerja gitu teman-teman. Ya resiko punya dua anak sih, tapi seru, seneng juga, bersyukur, alhamdulillah ya, karena semuanya harus tetap disyukuri. Ahsan Ihsan adalah anak kembar ya teman-teman, untuk yang belum tahu. Cuman memang Ahsan itu yang lahir pertama, dia berkebutuhan khusus karena pada saat itu pecah ketuban terlebih dahulu. Usia sekarang mereka itu 4 tahun. Ahsan yang dulu lahirnya tidak menangis, sekarang baru bisa merayap, bisa mengucap beberapa kata, sudah alhamdulillah. Kalau untuk Ihsan, dia sudah memasuki sekolah PAUD ya teman-teman, pendidikan anak usia dini. Tapi karena lagi pandemi, masuknya 1 minggu cuman 2 kali aja. Nah ini karena saya sudah selesai mengepel bagian ujung depan, Ahsan saya pindah ke ujung depan karena saya mau mengepel di bagian belakang. Nah, di sini teman-teman, di sini kadang cepet banget kotor karena buat masak, ada tumpahan minyak, air, dekat dengan pintu juga lebih tinggi, kadang banyak debu juga masuk ke sini teman-teman. Jadi di sini tuh cukup lumayan ekstra, 1 kali, 2 kali sampai 3 kali saya pel, ulangi berkali-kali sampai bersih. Untuk waktu mengepel sendiri, saya hitung-hitung biasanya itu 30 menit untuk ruangan ini teman-teman. Kalau teman-teman sendiri biasanya berapa menit nih? Tergantung ruangannya dong pastinya, dan juga keadaannya, sambil ngomong anak atau tidak. Nah kalau ini saya hitung-hitung biasanya nyapu dan mengepel itu kurang lebih waktunya 1 jam ya teman-teman, sambil ngomong anak. Itu karena diulang-ulang sampai benar-benar bersih, tidak mengecewakan. Untuk teman-teman yang masih hidup sama bapak dan ibu mertua, bagaimana nih? Ayo, rumahnya sudah bersih atau belum?
teman-teman tipikal yang bersih-bersihnya ada orang tua atau gak ada orang tua nih? Kalau untuk saya sih ada dan tidak, tetap kadang bersih-bersih sih. Yang penting saya mood aja. Nah, setelah bersih-bersih selesai, ini sudah menunjukkan pukul 11, hampir setengah 12 karena saya mulainya sekitaran jam 10. Lanjut makan dengan anak-anak. Waktunya anak-anak makan. Kalau untuk Ahsan belum bisa makan sendiri. Ahsan masih saya suapin. Kalau Ihsan, alhamdulillah dia lebih mandiri, sudah bisa makan sendiri. Jadi hanya menyuapin Ahsan saja, saya hanya menyiapkan makanan saja untuk Ihsan. Kita makan bareng-bareng nih teman-teman. Dan hari ini menunya adalah mie tayel. Teman-teman tahu mie tayel atau tidak? Mie tayel itu sejenis kayak mie mireng gitu, tapi itu yang mentah ya teman-teman. Jadi bentuknya benar-benar kayak mie, bukan kayak mireng. Ini dimasak oseng aja, tapi tidak terlalu pedas. Anak-anak suka. Dia makannya bisa oseng, bisa sop, fleksibel sih, tergantung biasanya anak-anak mood atau tidak makan. Yang penting tidak terlalu pedas biasanya. Nah, oke teman-teman, inilah kegiatan saya hari ini, bersih-bersih rumah ya buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton, ditunggu video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.